teman-teman, sekarang saya akan melaksanakan praktikum sederhana mengenai sifat-sifat bunyi. Nah, apa sih itu bunyi? Nah, bunyi merupakan gelombang yang berasal dari benda yang bergetar. Benda yang bergetar itu adalah sumber bunyi. Jadi, bunyi berasal dari getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Getaran dari satu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran itulah yang menimbulkan gelombang bunyi di udara. Sifat-sifat bunyi yaitu ada 3. Yang pertama, sifat bunyi yaitu memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, dapat diserap dan dipantulkan. Dan yang ketiga, dapat dibiaskan. Nah, di sini saya akan melaksanakan praktikum hanya 2 praktikum saja, yaitu sifat bunyi yang memerlukan medium untuk merambat dan sifat bunyi yang dapat diserap dan dipantulkan. Nah, untuk melaksanakan praktikum bunyi pada zat padat, yaitu kita harus memerlukan atau menyiapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama 2 gelas plastik, yang kedua benang, yang ketiga batang kayu atau bisa menggunakan tusuk gigi. Nah, langkah praktikumnya adalah lubangi kedua buah gelas plastik. Ini sudah dibolongi tadi menggunakan dupa. Dan masukkan benang ke dalam lubang gelas plastik lalu ikat bersama dengan tusuk gigi agar benangnya tidak terlepas. Seperti ini. Kemudian, setelah itu praktekkan telepon sederhana. Ajaklah adik atau teman untuk melakukan praktikum. Saat saya melaksanakan percobaan, saya dapat mendengarkan suara atau bunyi pada saat adik saya berbicara. Maka dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat, yaitu melalui benang. Nah, pada praktikum bunyi yang kedua, yaitu pada zat cair. Nah, adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama ada alat untuk menampung air, kemudian yang kedua ada airnya sendiri, dan yang ketiga ada corong, yang keempat ada batu. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masukkanlah air ke dalam tempat atau wadah air tersebut. Kemudian, masukkan corong ke dalam air. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita tempelkan telinga kita dekat dengan corong. Kemudian ketuk bagian luar dari wadah air menggunakan batu. Nah, amatilah apa yang terjadi. Jika terdengar suara atau bunyi saat mengetuk ember, maka bunyi dapat merambat melalui zat cair, dan saya dapat mendengarkan bunyi atau suara saat batu diketukkan di luar ember tersebut. Nah, pada percobaan yang ketiga yaitu praktikum bunyi pada zat gas atau udara. Adapun bahan yang perlu disiapkan yaitu selang. Nah, langkah-langkahnya yaitu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, lalu ajak teman atau saudara untuk mempraktekkan. Cobalah berbicara melalui selang tersebut secara bergantian, dan amatilah apa yang terjadi. Pada saat melakukan percobaan, saya dapat mendengar suara atau bunyi dari adik saya. Maka dapat disimpulkan bunyi dapat merambat pada udara yang berada di dalam selang. Nah, untuk praktikum selanjutnya mengenai sifat bunyi, yaitu sifat bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Adapun alat dan bahan untuk praktikum ini yaitu yang pertama ada 2 buah buku dengan tinggi yang sama, kemudian ada 2 buah gulungan kertas, yang ketiga ada spons, ada piring, dan yang terakhir ada handphone untuk sumber bunyinya.
Nah, di sini saya sudah menyetel menggunakan suara dari jam arloji. Kemudian, untuk langkah-langkahnya yaitu kita susun terlebih dahulu gulungan kertas menyamping seperti ini dan letakkan HP pada lubang kertas yang lagi satu. Kemudian kita letakkan piring pada bagian tengah-tengah kertas dan kemudian saya akan mendengar melalui lubang kertas yang satunya. Nah, saya dapat mendengar bunyi jam arloji melalui kertas ini yang dipantulkan oleh piring kaca ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya mencoba menggunakan spons dan mengamati apa yang terjadi. Saya bisa mendengar jam arloji hanya sedikit saja, itu dikarenakan bunyi atau suara diserap oleh spons.